Kenapa? Bun, ngapain sih Ih, bolak-balik terus di situ? kata dokternya supaya Hmm, nggak varises itu nggak duduk terus atau nggak berdiri terus, jadi mendingan jalan. sini dulu Bun. Udah deh kita ngobrol dulu di sini nih, kasihan pemirsa udah nunggu nih Bun. Oh iya udah Ini jam Bunda 2 kayak orang ya. galau deh, ini jalan-jalannya nggak kayak Ih, orang lagi olahraga Bun. enggak, Nah, tapi beneran loh pemirsa. hmm, Katanya supaya nggak varises itu yang nggak boleh itu duduk kelamaan. Duduk oke. terus kita di sini. Nah, Berdiri kelamaan juga nggak boleh. ya Yang jadi bener tuh Bunda bergerak. jalan-jalan. Iya. Oke. Tapi Ini nggak tahu sih itu sahih apa enggak ya itu ya. sah atau enggak? Ini Kita kita kan harus kita nanya tanya sama yang sama ahlinya. dokternya mestinya ya. Sapa dulu dong Ya, pemirsa. halo pemirsa, selamat siang kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. asik. Nah, Nah, saya Dok ya dengan Dok Bun nih, mm-mm. kita lagi akan membahas mengenai varises. Nah, tadi ini Dok Bun nih jalan-jalan saya lagi Doknya lagi mikir nih Bunda lagi apa nih, lagi Sebetulnya tuh galau, lagi banyakan apa nih? perempuan ya kayaknya ya. Nah, Betul nggak sih yang varises itu ya? iya. Atau kalau laki-laki cuek aja ya? Laki-laki ada nggak cuek, ada juga tapi kan pakai celana panjang laki-laki jadi nggak kelihatan Bun. Perempuan juga gamisnya panjang nih, pas lagi Ah, gamisan loh sekarang oh nih. gitu. Jadi iya Ketutupan bener juga sih ya. Tapi kan kalau ngeliat di kaca kan kesel ya nggak Iya. sih pemirsa? Satu lagi sih lebih jauh lagi bukan cuman masalahnya kecantikan aja loh. Kita ngomongin bahayanya juga nanti. Jadi varises itu bukan sesuatu yang dibiarin Ya, aja, nggak ya. bisa. Kemudian bagaimana pencegahannya juga ini kita perlu Oke, tahu nih ya Bun ya. ya. Tapi sebelum kita bicara varises kayaknya ada yang lebih menarik nih kita bicara mengenai corona nih Bun. Apa tuh? Ya ini corona ini kan sekarang memang kasusnya meningkat. Bahkan di Jakarta sekarang kan PSBB-nya diperketat kembali. Iya, COVID-19 Ya, ini ya. walaupun di hari-hari terakhir ini kita mendengar tadi tingkat kematiannya menurun. Nah, hati-hati ya pemirsa ya, tingkat tingkat kematian ini ya. agak menjebak sebetulnya. Karena tingkat kematian itu adalah jumlah kematian dibagi sama kasus yang positif. Jadi waktu dia turun itu, kita jangan bahagia dulu. Kita tanya sebetulnya dia turun itu kenapa? Jangan-jangan karena kasusnya tambah banyak. Kalau kemarin 10 dibagi 100, 10% ya. Ya, 10%. Tapi begitu 10 dibagi 1000 misalkan, Iya, cuma jadi 0,1%. Cuma 1%, kesannya kecil. Bukannya kita sudah berhasil, sebenarnya kasusnya tambah banyak. Jadi Iya. kita mesti hati-hati nih sama tingkat kematian, jangan bahagia dulu. Yang penting sekarang mah tetap aja deh protokol kesehatan dijalanin. Sebentar lagi ada vaksin loh pemirsa, sabar yang pentingnya gitu. Jadi kalau kita mengutip nih kata-kata dari Gubernur Jawa Barat adalah kita harus tetap disiplin ya sambil menunggu vaksin. Nah, tuh bagus banget tuh, rhyming lagi ya Iya, dia nerimanya ini dia. ya. Pokoknya yang penting mah tetap aja pakai masker, tetap aja jaga jarak, tetap aja cuci tangan pakai sabun sesering mungkin ya. Iya. Jangan pegang-pegang muka kalau nggak yakin tangan kita betul-betul bersih. Kalau pegang-pegang kaki gimana Bun? Ini mau ada varises nih, biasanya kita pegang-pegang kaki Bun. Oh iya, ini sih nggak langsung masuk ya, tapi apapun yang terjadi. Hari ini kita akan membahas mengenai varises di masa pandemi ya pokoknya ya. Kita langsung undang dokternya dong, kayaknya udah kelihatan juga Dokter tuh. Rucika, spesialis BTKV. Hai dok, apa kabar? Baik. Ya, Dokter Rucika udah pernah ketemu silakan loh dok, sama masuk dok. saya. Jangan ragu dok. Di sini kita semua pakai masker dok. Kita pakai face shield, silakan dok. Terima kasih. Walaupun kita jaraknya kurang dari 1 meter, tapi kita saling melindungi. Tapi ya. lengkapnya ada dokter Rucika, SBTKV, BTKV. FIH, terus kemudian dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular. Oke ya. Dok, varises tuh banyakan perempuan, banyakan laki dok? Banyakan perempuan 2:1. Tuh emang bener kan? bukannya. Selamat laki-laki. Tapi memang si perempuan itu karena apa sih? Karena dia kebanyakan duduk kah, kebanyakan diri lah, Iya, atau kebanyakan jadi- ngobrol sebetulnya. Jadi sebetulnya faktor risikonya itu ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Tapi kalau untuk perempuan lebihnya itu karena dia ada faktor hormonal. Jadi hormon perempuan bisa menyebabkan varises, memang itu bawaannya Ya. seperti itu. Jadi Tapi kan di sisi lain hormon perempuan itu kan banyak bantu juga ya dok. Betul. Kita kalau ngomongin penyakit jantung kan, Iya. kenapa yang perempuan itu nggak serangan jantung pas Iya. muda-muda gitu ya? Nah itu kan salah satunya karena estrogennya. Jadi Betul. jangan kemudian juga langsung memaki si hormon, jangan salah. Hormonnya ada gunanya Jadi juga. ada manfaatnya kok. juga ini untuk Iya. menjaga kardiovaskular di jantung. Nah, tapi ini di era pandemi ini kan sekarang orang lebih banyak diam di rumah. Iya. Tadi ini Bunda jalan-jalan, Bener baiknya nggak sih diam dok? duduk atau pengen tahu. jalan-jalan. Dok betul nggak sih dok? Tadi saya bolak-balik, mendingan saya bergerak daripada saya duduk atau saya berdiri. Karena berhubungan sama varises. Jangan dijawab dok. Supaya yang semua di sini penasaran mau tahu jawabannya. Betul nggak sih apa yang sudah saya kerjakan tadi? Mudah-mudahan sih betul ya. Iya. Nanti ya pemirsa ya, jeda dulu sebentar. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Ya
Ya kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Masih penasaran dong sama pertanyaan saya pemirsa ya, apakah yang saya kerjakan itu sudah benar? Apakah saya lebih baik bolak-balik daripada duduk kelamaan atau berdiri kelamaan? Betul nggak dok? Jadi sebetulnya betul ya. Betul. Statement seperti itu. Ya udah ntar bolak-baliknya terus Bun. Jadi kalau kita kebanyakan diam, tidak bergerak ya. Jadi pompa otot kita, otot kaki yang di betis itu tidak bekerja dengan baik. Sedangkan pompa itu berguna untuk mengembalikan aliran darah dari bawah ke atas, melawan gravitasi. Jadi orang yang WFH, yang banyak di rumah, otomatis kemungkinan varisesnya tinggi karena dia tidak bergerak. Itu yang tidak baik, tidak boleh dilakukan seperti itu. Ada durasi waktunya nggak? Artinya duduk yang berapa lama yang aman, kemudian jalan berapa lama nih? Kalau jalan-jalan terus juga ada itunya nggak idealnya begitu? Jadi sebenarnya kurang lebih tuh waktu patokan secara penelitian 1 jam, kurang lebih seperti itu. 1 jam duduk? Ya, 1 jam duduk. Atau berdiri kali ya? Ya, 1 jam duduk misalkan ya cari waktu. Gerak-gerakan minimal ya di pergelangan kaki itu. Digerak-gerakin minimal seperti itu. Dok, Kalau maaf dok, kalau misalkan bicara mengenai varises, emang cuma di kaki? Atau barangkali varises tuh banyak tempatnya? ya, betul sekali. Jadi varises itu kan asalnya adalah pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu seperti selang-selang. Kalau selang-selang mengalirkan air, kalau pembuluh darah itu mengalirkan darah. Varises itu yang dikena adalah pembuluh darah balik yang kita sebut vena itu ya. Jadi betul, jadi di seluruh tubuh yang ada venanya bisa menjadi varises. Ya, Betul. ini supaya lebih jelas dokter ada gambarnya mungkin bisa ditampilkan, silakan dok. Oh, boleh. Nah, jadi pemirsa biar ngerti nih jadinya ya pemirsa ya, kita bicara varises tuh bukan cuma bicara varises yang ada di kaki. Walaupun lebih sering di kaki ya memang ya, lebih sering ngertinya tuh yang di kaki. Tapi banyak tempat lain dan banyak yang lebih berbahaya kali ya dok ya. Silakan dok. Serem amat tuh gambarnya yang tadi dok, aduh, berdarah itu. Makanya langsung diganti. Langsung diubah. Jadi di dalam pembuluh darah kita, pembuluh darah balik itu ada yang namanya katup-katup ini ya, katup-katup ini. Katup-katup itu mengembalikan darah dari bawah ke atas juga selain pompa otot tadi ya. Jadi ini melawan efek gravitasi. Betul, melawan efek gravitasi. Ya, seharusnya tertutup dengan baik, tapi orang yang mengalami varises dia agak longgar ya, jadi agak longgar sehingga terbendung di bawah. Oleh karena pembuluh darahnya jadi melebar dan berkelok seperti itu. Kenapa dok? Kenapa dia tiba-tiba nggak asik begitu dia punya katupnya? Ya, apa yang kita kerjakan salah? Betul. Jadi pertama memang yang tadi di awal sudah dijelaskan ada yang bisa diubah dan tidak bisa diubah ya. Salah satu yang bisa menyebabkan seperti ini ya hormonal perempuan, obesitas ya, berat badan yang sedikit berlebih tentu semua jadi arahnya ke bawah sini, dia jadi longgar, terbuka jadinya seperti itu. Ya berat badan yang berlebih, pekerjaan yang tadi ya berdiri lama, ya berdiri lama seperti seorang guru, ya seorang sales promotion, misalkan seperti itu. Juga kalau operasi lama juga. Betul, berdiri juga. Dokter bedah juga sama. Betul, ya seperti itu. Udah sempat ngecek belum dok? Iya, pasti. Iya. Dok, kalau yang gambar ini apa nih dok maksudnya? Oke, jadi yang gambar ini juga sama kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita harus mulai, dia udah mulai ada gejala kalau tidak bisa menutup dengan sempurna. Kita sebutnya reflux, kembali dia ke bawah ya. Mulai kembali ke bawah, terbendung terus akhirnya berkelok-kelok ya. Jadi seperti ini yang sudah menjadi kayak melar varises. gitu ya, Dok, betul, ya? betul. Kayak balon ditiup terus dia akhirnya makin besar seperti itu. Dok, Itu yang sebetulnya terjadi. bahaya nggak dok? Ya, jadi sebenarnya varises itu jangan disepelekan ya. Ignorance itu salah sekali. Jadi memang harus segera mencari pertolongan. Padahal mudah sekali ya, dari masih garis-garis merah di kaki atau garis-garis biru ya seperti itu. Cepat cari pertolongan. Dia berbahaya, bisa berbahaya tentunya seperti itu. Diulang dok, kenapa ngomongnya bisa berbahaya? Oke, jadi kalau dia ada stagingnya ya, ada stadium-stadiumnya. Nanti bisa dijelaskan juga ya, dari 1 sampai 4. Kalau udah stagingnya semakin tinggi, dia bisa pecah. Pembuluh darah, bayangkan kalau selang itu bocor, pecah. Berarti berdarah dia. Kalau selang bocor keluar airnya, dia berdarah. Bisa berdarah, kalaupun berdarah itu bisa berhenti, dia bisa menjadi luka yang sulit sembuh. Ya, luka yang sulit sembuh. Belum lagi dia kan juga berhubungan dengan pembuluh darah dalam ya. Dia berhubungan dengan pembuluh darah dalam, akhirnya membuat bekuan-bekuan dari pembuluh darah dalam bisa lepas bekuan-bekuan itu bisa bahaya juga, bisa ke jantung, bisa ke otak. Ya, betul. Dok, kan gini kadang kalau kita kalau duduk tuh kalau perempuan ya dok ya, sering banget begini nih modelnya. Apakah ini juga nambah dengan posisi duduk seperti ini atau barangkali tidak? Ya, sebenarnya nggak masalah. Yang penting seperti yang tadi saya katakan, kita dalam waktu beberapa lama duduk kita tetap latih aja. Harus ada gerakan betul, supaya
supaya ya jangan si ototnya statis. itu Betul. berkontraksi. Betul. Si otot seperti kalau itu. berkontraksi itu dia maksudnya dia mencet supaya Iya. gimana sih dok Iya, maksudnya? jadi otot-otot itu kan ada di samping-samping dari pembuluh darah ini. Ketika Iya. dia berkontraksi, dia membantu untuk mengembalikan aliran Oh, jadi darahnya. kerjaannya nggak cuma sendirian dia, Betul. dibantu sama si otot. Betul, Jadi seperti bergerak itu. itu penting loh pemirsa. Tiap 1 jam kita harus bergerak. Makanya kita harus pindah ke dapur Iya, ya. kita pindah ke dapur. Nanti di Itu segmen udah terakhir pas kita pindah ke dapur. tuh. Tapi saya mau tanya tadi mengenai gejala. Itu tadi kan ada stadium-stadiumnya. Iya, Ini gejalanya juga berbeda-beda. masing-masing Betul stadium. sekali. Nah, itulah yang sebenarnya membuat varises itu ignorance ya. Jadi kadang-kadang dia tidak berbanding lurus antara gejala dan stadiumnya. Kadang-kadang stadiumnya sudah tinggi, sudah menonjol-nonjol di kulit, Iya. tidak ada gejala sama sekali. Kitanya nggak berasa sakit, nggak berasa apapun gitu. Betul. Oh, Tapi ya kadang-kadang ampun. stadium masih rendah, ada masalah misalkan kram, kesemutan, nyeri, pegal, segala macam bengkak, itu mungkin saja itu terjadi. Kenapa dia bikin pusing sih sebenarnya? Jadi malah kita pikir kan kalau ada gejala itu ya pemirsa pasti udah berat. Ternyata enggak, malah Iya, kebalik nih itulah jadinya ya. bisa. Kita Bisa bisa seperti itu. kelewatan sebetulnya. Nah dok, kan Ya. ini kan yang di kaki. Ya. Memang di tempat yang mana lagi yang paling sering selain kaki? Oke, jadi karena dia dasarnya adalah pembuluh darah, sedangkan pembuluh darah ada di seluruh tubuh kita, biasanya yang memang pembuluh darah yang memiliki katup-katup ini. Maaf, antara lain pembuluh darah yang ada di belakang, yang di anus, yang biasa kita sebut sebagai wasir, ya, itu bisa. Itu dasarnya juga varises seperti itu, ya. Ambeien itu sama varises. Atau di kerongkongan. Ya, di kerongkongan itu yang kita sebut sebagai varises esofagus, itu juga bisa ya menjadi varises juga. Nah, juga mungkin aja pada kantong kemaluan laki-laki ya yang kita sebut sebagai varikokel itu salah satu yang menyebabkan biasanya kemandulan ya, biasa untuk suatu pasangan ya, atau ya macam-macam tempat-tempat dari varises itu. Kalau pada kehamilan mungkin maaf di kemaluan wanita bisa juga mengalami varises juga seperti itu. Dok, kalau yang di kaki Iya. barangkali atau yang wasir Iya. kita bisa ngerasa lah ya dok Iya, ya. iya. Kalau yang di tenggorok, Dalam. yang di kerongkongan Kerongkongan gimana yang tuh dok? di- Iya. Kalau yang di kerongkongan itu biasanya ada gejalanya pada pasien itu dia muntah darah, biasanya Berarti seperti udah itu. pecah dong dok. Bisa seperti itu gejalanya. Oh, jangan yang itu deh dok, kita pikirin yang ini aja. Ini kelihatan dan ini sebenarnya bisa dicegah. Waktu udah masih merah-merah aja kita udah bisa tahu Iya. ya sebetulnya. Apa yang harus kita mengerti dok lebih jauh mengenai hal ini? Ya. Oke, jadi nah ini yang masih stadium awal ya, warnanya masih ada merah-merah, masih ada Langsung biru-biru. dok saya mikir-mikir kayaknya ada ya langsung gitu. Ini yang stadium awal seperti ini. Jadi sebenarnya nggak perlu takut, semua varises itu bisa ditangani dari stadium awal sampai stadium akhir ya. Dan juga belum tentu semuanya itu harus dibedah, karena kadang-kadang memerlukan hanya yang ringan-ringan juga bisa. Penanganan yang obat-obatan, stocking, penyuntikan, segala macam. Ini Dok, saya salah boleh satu. tanya sedikit nggak dok? Boleh, mengenai, boleh. mengenai diagnostik sebelum pengobatan. Iya, Diagnostik itu apakah hanya terlihat mata atau Iya. ada alat lain khusus yang untuk Iya. menilai varises itu? Bagus, jadinya begini. Varises itu adalah sebenarnya suatu penyakit dan itu mudah sekali untuk kita tahu, untuk diagnosis. Tidak perlu seorang dokter karena kita bisa melihat kaki kita sendiri, kaki teman kita, kaki keluarga kita, kerabat kita, itu mudah sekali. Tuh ya, Tapi- jangan lihat kaki orang ya. Lihat aja lah, boleh udah. Ya kalau lihat kaki kan mulus ya, putih. Iya, tiba-tiba ada kok ada merah-merahnya gitu. ya. Tapi sayang, ignorance-nya tinggi karena ya itu mungkin nggak ada gejala, mungkin nggak perlu untuk penanganan, merasa nggak seperti ngerasa itu. sakit sih. Salahnya di situ. Tetapi sebetulnya kalau langsung berobat ke dokter, dokter bisa salah satunya memang iya dilihat ya, biasanya kita lihat sebagai seorang dokter. Kalau perlu kita pemeriksaan penunjang, kita bisa melakukan namanya USG, USG-nya Doppler seperti itu, Oh, pakai atau Doppler duplex ya. scan. Dok, Bisa. gini dok, kan kalau di jantung itu ya ada penyumbatan misalkan, berarti kita udah mesti hati-hati nih, bisa ada penyumbatan di tempat lain juga gitu. Iya. Kalau ini, Iya. misalkan ada varises di kaki, Betul. apakah kita harus takut Cari. juga sama yang tempat lain? Iya, betul sekali, pertanyaannya baik. Jadi memang betul kalau kita udah lihat ada varises, ya berarti kan salah satu dari pembuluh darah yang mengalami katup, yang ada katupnya itu mengalami kelainan. Kita cari varises-varises tempat lain, mungkinkah ada? Atau pembuluh darah dalamnya, ini kan pembuluh darah yang di bawah kulit persis, Iya, makanya iya. terlihat. Atau pembuluh darah dalamnya, adakah kelainan di pembuluh darah dalamnya? Seperti Aduh, itu. kok Jadi menyeramkan jadinya ya, betul. dok ya. Oh. Jadi hati-hati. Wah, termasuk juga yang udah punya wasir, berarti tempat lain juga dia punya resiko yang tinggi loh pemirsa. Jadi Betul. hati-hati nih kita semua Ada ya. nggak penyakit lain yang mirip dengan varises dok? Artinya Betul. kan ada juga kalau saya lihat ada pada anak-anak Iya. hemangioma, artinya bayi Iya. baru lahir kemudian Iya. ada Iya. gambaran kebiruan. Betul, jadi kita bisa mendiagnosis banding memang betul varises itu dengan penyakit-penyakit lainnya. Ya, kalau betul yang tadi kata Dr. Boy ya,
kita bisa DD atau diagnosis banding dengan hemangioma yang warnanya kelihatan, tapi biasanya dia bentuknya agak membulat atau berbentuk tidak garis-garis seperti ini, biasanya seperti itu. Ada juga Gambarannya beda ya. betul, ada juga penyakit lain yaitu selulit. Ya, selulit itu cuman warnanya biasanya berbeda dan itu bisa itu dilihat. kalau gemuk terlalu Jadi bernambah berat di badan. awal-awal selulit itu Iya. akan warnanya agak kebiruan sampai nanti Iya. kemudian akan berubah nih warnanya Iya, gitu. Oke, betul, baik seperti Dok. itu. Dok, tadi kan ngomongin terapi ya Dok ya. Iya. Tadi ada gambar disuntik loh pemirsa. Oke, kita tanya lebih jauh siapa yang harus disuntik, siapa yang cuma cukup bisa pakai stocking, atau siapa juga yang barangkali minum obat aja juga sudah cukup, dan siapa yang harus kemudian dioperasi. Dioperasi. Nanti dong pemirsa ya, jeda dulu pemirsa. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Dan di segmen yang asik ini Anda boleh bertanya loh, 5743476 terus 021 5743478 buat yang di luar Jabodetabek ya. Dan yang masih kita bahas mengenai varises. Di masa pandemi, sama sih sebetulnya pandemi nggak pandemi tetap varises juga. Tadi yang paling seru adalah waktu Dokter Rucika mengatakan sebetulnya pengobatan itu macam-macam nih. Ada yang nggak perlu pakai operasi, Iya. ada yang bisa disuntik, ada yang pakai stocking. Cerita dong Dok, yang mana buat yang mana? Oke, jadi nanti ketika seorang pasien sudah mulai berobat, berkonsultasi dengan dokternya, itu akan dikasih untuk terapi-terapinya ya. Akan dinilai dulu stadiumnya ini stadium yang mana, yang Oke. masih rendah atau sudah tinggi stadiumnya. Baik. Biasanya kalau stadiumnya masih rendah, kita mungkin bisa memberikan obat-obatan ya, medikamentosa, atau kita menggunakan stocking khusus untuk pembuluh darah ya, stocking vaskular, stocking varises, atau bisa juga kita melakukan penyuntikan ya di Maaf, tempat Dok. varisesnya. Misalkan gini Dok ya, kan Ya. gambarnya merah-merah kayak gitu ya Dok Iya, ya. Saya betul. pakai stocking misalkan nih. Betul. Nah itu bisa balik lagi mulus lagi Dok. Oke. Jadi kalau seandainya kita yang sudah merah-merah seperti ini, biasanya saya kasih medikamentosa dulu, obat-obatan, saya suntik, baru maintenance-nya dengan stocking. Oh, oke Gitu. oke oke. Terima telepon dulu ya. Ya, kita angkat telepon. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Putus. Kayaknya terputus ya. Terputus, Oke. ya. Jadi masuk lagi tuh. Halo. Halo. Terputus putus. ya. Jadi yang gini ya Dok ya, pertama datang, Ya. diperiksa dulu deh ya. Betul. Pakai yang mana? Ya. Yang merah-merah seperti itu saja, ada obat ya, kemudian disuntik, Iya, baru kemudian maintenance-nya pakai stocking. betul. Nah seperti setelah itu bisa mulus lagi nggak Dok? Pasti Iya. tetap ngotot, pengen mulus. Pengen mulus. Kita observasi dari hasil penyuntikannya, dari hasil minum obatnya itu, penggunaan stockingnya, dan juga tentu gaya hidupnya. Jangan berulang lagi, misalkan biasa dengan hak tinggi, terus hak tinggi, Oh seperti itu. dokter tadi nggak ngomong-ngomong hak tinggi, jadi nggak boleh hak tinggi ya Dok? Hak tinggi berapa senti sebenarnya masih aman tuh yang itu berisiko untuk varises? Sebetulnya dengan semakin tinggi itu akan semakin berbahaya. Tapi berapapun dia kalau tidak menapak dengan baik, itu tentu akan berbahaya. Tapi tetap waktunya, durasinya, lama menggunakan. Oke. Ya, Ya, halo, kita selamat lanjut ya. siang. Dengan siapa di mana? Halo. Oh, sayang Ya, putus. Kenapa ya? Ini sudah 2 hari ini Iya, loh bermasalah iya. telepon kita. Semoga cepat sembuh ya telepon kita ya. Iya. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan melalui Instagram kita sudah cukup banyak Oh, sih. boleh, Nanti boleh kita deh. akan bacakan ya. Kita bacakan dulu aja pertanyaannya. Nah, ini tadi berkaitan dengan yang sepatu hak tinggi tadi nih. Oh, boleh. Ya, ini Cahaya Jiwa menanyakan, benar nggak sih kalau pakai hak tinggi ini rentan varises? Kemudian bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana cara merilekskan kaki yang Ya. pakai hak tinggi Kan seharian? ada yang bilang Iya. ini Dok, tidur malam itu terusnya sebelum tidur kakinya diangkat dulu. Iya. Apakah itu sudah cukup? Ya, jadi baik sekali pertanyaannya. Pertanyaan yang tadi yang tentang hak tinggi itu. Iya, Ya, iya. jadi hak tinggi itu digunakan nggak apa-apa sebetulnya digunakan. Tapi ingat durasinya. Kalau memang bisa gunakan hak tinggi itu hanya saat-saat tertentu, misalkan kalau sudah diizinkan lagi saat pesta ya, itu silahkan gunakan. Tapi cari waktu. Kalau misalkan sudah 1 jam menggunakan, istirahatlah. Oke. Dilepas. Dok, saya terima telepon dulu ya Dok ya. Kayaknya putus Ya, lagi, Bun. putus lagi. Berarti hitungan 1 jam. Kurang dong Dok, 1 jam dong. Iya. Kita kalau acara aja paling sedikit 2-3 jam. Betul. Jadi cari waktu, istirahat dulu, duduk, lepas sepatu boleh. Kalau tidak pun ya tidak digunakan minimal. Jadi kita tidak menumpu Jadi dengan saya dianya. tidak nginjak numpuk. Kalau saya duduk kan saya Betul. nggak numpuk nih sebetulnya. Betul. Oh gitu. Boleh Kalau juga pakai hak ya. tinggi juga tapi tadi digerak-gerakan efek nggak?
efek juga. Itu kan pompa ototnya dikerjakan. Efek juga seperti itu. Jadi kalau sepatu yang ribet nih Bu, yang tali-tali kan dibuka susah, udah digerak-gerakin aja dikit. Oh, boleh deh. Kalau pakai hak tinggi kemudian pakai stocking juga. Ada Bagus manfaatnya sekali, banget sekali. Itu akan jauh lebih bagus karena stocking itu untuk maintain, untuk baik. Jadi pompa ototnya baik, katup-katupnya diperbaiki dengan adanya stocking itu. Tapi kan stockingnya bukan stocking yang biasa kan, Dok? Betul, nggak? stocking Stockingnya khusus. stocking khusus, lebih Iya. tebel ya, berarti lebih Iya, dan lebih nggak menekan estetik. ya Iya, dia. menekan. Halo, selamat siang. Indonesia Sehat dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang dokter. Selamat siang, siang. Ibu. Iya, dari Jogja. Iya, Ya, Dari monggo, Ibu. Ayu. Iya, mau nanya. Kebetulan saya punya varises di kaki, ya. Iya. Nah, itu kalau diagnosa dokter itu karena tadi kebanyakan duduk karena memang kerjaan saya di depan komputer. Nah, Yang kedua, karena haknya itu terlalu tinggi waktu. Ibu dapat semua nih, Bu. Terus? Iya, ini contoh pertama ini kena saya sudah, nggih. Terus saya juga pernah operasi ambai. Ambeien, oke. ya. Salah satu juga katanya infonya dari situ juga. Iya. Nah, yang saya rasakan sekarang itu kalau tidur malam sering kayak kram dan sakit sekali. Nah, Oh, saya solusinya hanya karena kalau ke dokter mau disuntik dan sebagainya saya takut, jujur aja saya takut. Terus saya biasanya ke tukang urut. Jadi diurut dipijit. itu sedikit-sedikit ya meskipun sakit sekali, memang sakit sekali, tapi agak enakan. Nah, kalau solusi seperti itu bagus apa enggak? Mungkin juga saya nyuwun presa juga solusinya apa yang aman. Tapi jangan ke dokter, maksud saya jangan sampai operasi dan Sampai itu. tindakan. Oh iya ya. baik ya. Kita tanyakan lebih jauh ya Ibu ya. Terima kasih Iya, banyak loh buat pertanyaannya. Ini buat semua nih sekalian kayaknya pertanyaan seperti ini pasti banyak, Banyak nih. ini. Ya. Tidak mau ada Mewakili banyak tindakan. orang. Tapi boleh nggak sih pijit aja dong? Oke, bagus sekali pertanyaan ibunya ya. Jadi sebetulnya kalau tadi lihat slide tadi, kalau kita mengalami varises itu artinya apa? Sudah terbendung, seperti balon sudah ditiup terus sudah penuh. Udah melar Sudah dia. banyak ya, sudah melar. Bayangkan seketika dia sudah melar dipijit, justru itu resikonya tinggi sekali. Resiko rupture-nya atau pecahnya itu tinggi sekali. Jadi tidak jadi disarankan nggak untuk boleh. dipijit. Ya. Oh, Tidak walaupun disarankan. kesannya ototnya enakan, tapi Iya, hati-hati nih sama betul. pembuluh darahnya. Iya. Oke, terima dulu ya. Ya, halo. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana, Halo? Bu? Iya, Iya. dengan siapa di mana? Halo, Ya, halo. Iya. Silakan, selamat Ibu. siang. Iya, Ya. siang. Halo, Ya, Halo. selamat. Ya, saya halo, dari Ibu. Jogja. Iya, silakan. Halo, Bu. saya dari Jogja. Iya. Monggo, Ibu. Dari Jogja. Ya, silakan Ibu. Dari Jogja dengan Bu Sri Sofiatun. Iya, Ya. Monggo. silakan. Ini saya mau nanya, ini saya varises di belakang dengkul itu kan, ini varises di belakang dengkul itu udah merompol itu loh, merah-merah. Ya. Iya. Terus di paha itu Ya, ya. udah merah-merah kerumpul. Terus yang di paha itu ada garis-garisnya, Ya. merah-merah itu banyak itu loh di paha. Ya. Ya. Garis-garis Oke. merah sama biru gitu. Baik. Garis-garis itu bagaimana Baik, itu kita caranya? tanyakan ya Ibu ya, bagaimana cara mengatasinya ya Bu ya. Terima kasih Ya, banyak buat pertanyaannya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Ya, makasih ya. Iya, Ya. sama-sama. sama-sama, Ibu. Merongkol. Merongkol, udah berarti udah gede-gede Dok, banget aku ya. mau dong dikasih lihat slide yang tadi Iya. yang disuntik dong, Boleh, supaya boleh. barangkali mengatasinya jelas. Tadi kan kalau dipijat itu tidak boleh Iya. ya, jangan dipijat. Walaupun lebih enak ya Bu ya. Berarti cara mengatasinya gimana tuh Dok? Iya, kalau masih seperti ini, yang masih merah-merah atau warnanya biru tipis-tipis, masih sejajar dengan kulit, Dok, kita- itu yang merah-merah tuh bukan karena kulitnya tipis, jadi orangnya memang agak sensitif Bukan. aja tipis, bukan ya Dok Bukan, ya? karena Memang itu mau pembuluh udah mulai- varises, nggak bisa deh ya, nggak ada Sudah alat. mulai Itu lebar. bukan kulit tebal kulit tuh. Iya. Jadi kalau masih seperti ini, kita bisa bantu, ya mungkin kita suntik ya, suntiknya di tempat-tempat yang ada varisesnya, tenang aja dengan jarum yang halus ya, jarum kecil, Kalau biasanya tahu sih seperti masih itu. mau nanya sakit nggak? Gitu. Ya kita bisa bantu seperti ini, tapi tetap setelah selesai terapi, jaganya seperti apa ya tadi, maintenance-nya, pakai stocking Iya. khusus untuk pembuluh darah, juga kalau beraktivitas atau tidak beraktivitas, 1 jam langsung, kalau tidak beraktivitas, aktivitas dulu, kalau yang sering beraktivitas, istirahat dulu, seperti itu ya. Oke. Jadi tetap harus di Sorry, Dok, maintenance saya juga. nggak, suntikannya cukup sekali suntik aja atau diulang beberapa kali? Ya, biasanya kami akan melihat kalau memang ini sepanjang kaki, ya dari atas sampai bawah, apalagi kedua kakinya dari atas sampai bawah, karena obatnya sedikit, satu ampunya sekitar 2 cc, nanti kita encerkan, itu biasanya kita pilih-pilih dulu yang mana yang relatif besar. lebih besar, Oke. seperti itu.
kontrol berikut baru yang kecil-kecil. Tapi kalau emang sedikit, mungkin cuma satu segmen seperti ini, mungkin cukup 1 kali penyuntikan aja. Oh gitu. Seperti itu. Dok, ada gambar yang ada yang dikatakan harus operasi, itu yang kayak gimana dok yang harus operasi? Baik, ini kan masih stadium 1 ya, kurang lebih seperti itu. Stadium 1, stadium 2 ya. Iya. Oh dikecilkan dulu dok, itu iya. Nah Aduh. ini sudah stadium 3 ya, sudah stadium 3, sudah menonjol di kulit. Merongkol tadi Ibu bilang Sudah ya. menonjol di kulit. Yang seperti ini itu memang baiknya kita operasi, tapi operasi pun sekarang sudah canggih ya, nggak seperti dulu mungkin diangkat, bisa dengan laser. Oh. Dok, dulu aja nggak Ya, apa-apa dok. kita angkat dulu. Walaupun ini menyeramkan, biarin aja Ya, dok ya. kita angkat dulu penelpon. Halo, selamat siang, Indonesia Sehat. Halo. Dengan siapa di Selamat siang. mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bu Ana dari Bandung. Iya, Ya, silakan, Bu mangga Ibu Ana. Ana. Iya, Dok. Iya, Dok. Ya. Saya kan punya keluhan, Iya, keluhan langsung di Bu. betis. Ya. Kalau malam itu nggak bisa tidur. Dan lagi ini apakah itu gejala varises atau bagaimana? Karena sering kram gitu dok, Ya. kalau Oh, mau baik. tidur tuh nggak Baik, bisa nggak bisa nyaman gitu. Iya, terima Baik. kasih. Hanya malam Setiap aja ya, Bu, ya? tuh, dok. Hmm. Tolong itu cara mengatasinya bagaimana? Baik, baik. terima Baik. kasih Ibu. Terima kasih. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dok, Ya. apakah di awal-awal itu memang kerasanya cuma kram saja? Pegel-pegel kram Ya. gitu. Jadi awal-awal bisa macam-macam gejalanya ya. Dia ada kesemutan ya, ada pegel-pegel, ada kram ya. Kadang-kadang bisa sampai bengkak, nyeri ya seperti itu. Nah, yang saya ingin tahu dari Ibu tadi sebetulnya, apakah gejalanya hanya itu saja? Atau ada yang terlihat garis-garis merah, garis-garis biru? Karena kalau memang tidak ada garis-garis merah atau garis-garis biru, itu murni memang kelainannya mungkin di otot atau di tulang. Tapi kalau memang ada garis merah, garis biru seperti itu yang berkelok-kelok, mungkin memang varisesnya yang menyebabkan si ibu mengalami keluhan-keluhan itu. Berarti Seperti Ibu itu. harus dilihat lagi nih Bu ya, kramnya oke. Tapi kalau kram sendiri tanpa yang lain belum tentu ya Bu. Tapi kalau udah ada garis-garisnya, larinya bisa ke arah sana. Pertanyaannya, semua yang garis merah, garis biru itu nanti akan merongkol kayak gitu atau barangkali enggak juga, tergantung? Ya, jadi varises ini memang unik ya. Jadi kadang-kadang memang memerlukan waktu dari stadium 1 naik stadium 2 yang merongkol itu yang ini udah stadium 3 ya seperti itu. Kadang-kadang memang membutuhkan waktu, kadang-kadang memang cepat. Tapi apakah semua yang garis merah, garis biru akan seperti ini? Jawabannya juga belum tentu. Apalagi kalau dia memaintain gaya hidupnya, menterapi dirinya dengan baik, pergi ke dokter yang tepat, tentu bisa kita tangani. Jadi ini minimalnya nih ya ibu-ibu ya, kalaupun udah ada garis merah, garis biru, kitanya langsung tahu diri, 1 jam langsung bergerak, atau kalau bergerak langsung istirahat, itu ya. Kita jaga supaya nggak tambah jelek lah keadaannya. Barangkali kita bisa menghambat nih, supaya tetap di merah atau biru saja. Tapi kalau paling bagus kalau mau mulus lagi, jalan-jalan ke dokter Rucika. Ya, Iya, betul sekali. Nah, kalau mau bertanya masih boleh loh. Pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Silakan saja telepon 5743476 0215743478. Ya, pemirsa, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik. Pemirsa, kembali lagi di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. asik. Nah pemirsa, kalau melihat gambarnya Dokter Rucika ada yang lebih menyeramkan dari yang tadi. Tapi kenapa kita kasih lihat? Ini mau membedakan dengan kaki yang busuk karena diabetes. Karena keseringan orang berpikirnya ke arah sana. Padahal ini larinya ke arah varises ya dok ya. Ya. Dok, cerita sedikit dok. Ya. Ini gambar ini ya, Dok. Ya. Jadi kalau yang ini itu udah stadium 4 ya. Dia udah stadium 4. Dia udah stadium 4. Ini biasanya karena luka sembuh, akhirnya banyak istilah kasarnya koreng ya, banyak koreng-koreng, keropeng-keropengnya seperti itu ya. Kadang-kadang stadium 4 juga ditandai dengan luka yang sulit sembuh. Kalau luka tidak sembuh-sembuh, biasanya orang berpikir diabetes. Ya, biasanya berpikir seperti itu. Ketika dicek ternyata gulanya baik, jangan lupa periksa dengan baik, ingat-ingat mungkin waktu muda dulu atau waktu masa lalu punya varises. Kalau orang ini masih ada sisa nih, varisesnya masih terlihat di sini. Tapi kalau seandainya Dok, kalau yang kayak gitu bisa sembuh nggak dok? ya, jadi perlahan-lahan kita tangani juga varisesnya, kita tangani juga yang luka-luka yang tidak sembuh ini ya, kita bersihkan segala tindakan.
ya perlahan-lahan dia akan kembali. Seperti itu. Dokter nggak ada yang before after gitu fotonya gitu nih, pas udah dirapikan nih loh seperti ini gitu. Jadi maksudnya ada loh cara mengatasinya, Iya, tapi betul. kita jangan nunggu sampai meringkau atau jangan tunggu sampai stadium 4 lah. Iya. Stadium awal masih bisa dikejar. Betul. Lebih mudah, lebih murah, nggak sering-sering harus ke dokternya juga. Plus nanti pola hidupnya harus diubah ya dok, ya, Betul, dengan betul sendirinya sekali. ya. Nah ini berkaitan dengan pola hidup. Tadi kan dokter Rucika cerita bahwa wanita lebih sering kejadiannya. Dok boleh duduk loh dok, nggak apa-apa. Kemudian obesitas, berat Ya. badan juga berkaitan. Nah, Ya. kalau ada wanita atau orang yang gemuk kemudian menggunakan pakaian ketat nih, karena itu Ya. apa berpengaruh terhadap sirkulasi darah baliknya? Ya, Atau untuk terjadinya varises? betul. Sebetulnya secara langsung ya tidak. Cuman kalau dia terus-menerus menggunakan yang ketat ya berarti kan otomatis pompa yang dari bawah itu dipaksa terus naik ke atas. Bagaimana dengan keketatannya? Kita istilahnya di kedokteran sebutnya kompresi. Kekuatan kompresinya bagaimana? Yang terbaik ya itu stocking kompresi, stocking yang khusus pembuluh darah. Tapi kalau kompresinya terlalu berlebihan juga itu nggak bagus untuk kakinya. Tapi kalau kompresinya nggak terlalu baik, otomatis juga membuat semakin parah juga varisesnya. Ya, artinya Seperti pakai itu. celana yang ketat ya, artinya Iya. bukan varises bukan stocking, tadi maksudnya Iya. menggunakan baju atau Oh, celana yang baju. ketat di Ah. pinggang sehingga aliran darah dari bawahnya terhambat. Ya bisa juga seperti itu terjadi jadinya. Oke baik ya. Selamat siang Halo, selamat- Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Iya. Halo? Oh iya, Ya, silakan. silakan Ibu. Iya, saya Prapti dari Bogor. Silakan. Ya, silakan Ibu Prapti. Iya, gini, saya pernah jatuh, kemudian ada luka kecil dan banyak jaringan yang katanya mati dan kemudian dibedah. Nah, selama perawatan luka itu katanya ada indikasi penyumbatan itu tadi yang vena ya. Ya. Iya, jadi tanda-tandanya memang sebelum saya jatuh itu seperti yang ditunjukkan dokter tadi. Kemudian luka saya itu sudah cukup lama dok. Saya jatuh bulan Februari, bulan April dioperasi, dan sampai hari ini saya masih di perawatan luka dok. Oke, pertanyaan Ibu. Iya, jadi sudah di USG Doppler sebenarnya. Ya Tapi Bu, silakan. Agak cepat ya Bu, tapi- maaf. Jadi di sini tertulis kalau kesannya itu tidak ada anatomis dan Doppler vena dalam, kasih tanda petik di dalamnya. Tungkai kiri tak tampak kelainan, tak tampak DVT. Oke, baik. Ya, jadi Ya. dokternya Kemudian soft aman aja tisu pembuluh darahnya. sekitar tenang, tak tampak pembesaran KGB inguinal. Oke. Tetapi ini sudah 1,5 tahun luka saya nggak Lu- sembuh-sembuh. Oke, baik Bu. Dokternya memang menyarankan untuk pakai stocking ya. Ya. Tapi kalau pakai stocking kan kaki saya di bagian bawah di belakang punggung kaki, telapak kaki itu yang lukanya kan di situ. Iya. Saya kesulitan makainya dok. Oh baik. Oke, Kita baik. tanyakan lebih jauh ya Ibu ya. Terima Ya. kasih Iya, banyak jadi Ibu buat pertanyaannya. Terima kasih Bu Oh, Prapti. ada Ya, dua kita nih tampung sekalian ya, lagi. satu Ya, halo, lagi selamat ya. siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya, Ya, silakan Pak. ini dari Jogja. Ya. Laki-laki usia 70 lebih. Di kaki kanan varises warna biru. Mm-mm. Di kaki kanan varises warna biru-biru. Iya, kemudian Dan Pak. merongkol itu hanya saya pertanyaan singkat. Solusinya bagaimana? Itu aja. Oke, Oke, baik. baik. Terima Terima kasih kasih, Pak. Bapak. Ya, makasih ya. Ya. Jadi Ada dua tadi- pertanyaan ya. betul ya, Ibu yang dari Bogor dulu. Ya. Walaupun panjang, lebar tadi, tapi sudah jelas ya dok, larinya kemana. Tadi juga Ya. pemeriksaan Dopplernya dia cari DVT juga ya. Ya. Tadi pas Doppler kalau nggak salah dia bilang tanda-tanda DVT tidak ada kalau Iya, nggak salah iya. seperti itu. Jadi memang antara pembuluh darah di dekat kulit dengan pembuluh darah yang dalam yang dekat dengan tulang itu ada hubungan ya. Nah itu yang kita cari memang dari Doppler. Apakah terkena juga pembuluh darah dalam? Ternyata ibu tadi tidak terkena. Jadi memang murni di bawah kulitnya. Nah mungkin ada lebih jelas mungkin kalau dilihat dari USG-nya bagaimana dengan keadaan pembuluh darah yang di bawah kulit yang varises tadi, vena-venanya seperti apa. Itu akan Iya. jauh lebih baik kalau dijabarkan.
Tapi kalau mendengar cerita dari ibu tadi, memang kemungkinan besar adalah ibu ini mengalami varises, kebetulan jatuh di titik varisesnya itu sehingga menjadi luka. Itu sih yang bisa saya tangkap kurang lebih. Karena kan tidak meriksa ya Bu ya, ini cuma gambaran saja ya Bu. Ya, jadi dia luka di sana, dia sulit sembuh memang lukanya. Memang betul seperti yang itu stadium 4 memang agak sulit sembuh. Jadi memang betul kita bersihkan, akan lebih baik kalau diterapi juga itu untuk varises-varisesnya. Kalau memang ada varises-varisesnya masih ada yang sisa, diterapi dengan baik, maintenance dengan stocking itu juga betul juga yang dikatakan oleh dokter sebelumnya. Cuman sulit kan katanya masih ada lukanya. Ada lukanya. Ya, ada stocking khusus yang memang bisa untuk yang ada lukanya. Ada juga diciptakan oleh dicari pabrik Bu, juga. ini bisa nih Bu sebetulnya ya. Ada Bu Diciptakan stocking oleh pabriknya. khususnya ya. Kemudian tadi Bapak yang menanyakan kalau memang tadi yang udah meringkel ya kan. Tadi kan kalau yang cuma masih merah-merah kan udah tahu ya Dok ya, kasih obat, suntik, stocking. Kalau yang udah meringkel jatuhnya gimana Dok? Baik pertanyaannya. Jadi itu dipastikan dulu apakah masih sejajar kulit atau tidak. Kalau memang masih sejajar kulit, itu bisa sejajar kulit itu maksudnya kalau kita pegang itu dia tidak menonjol. Nggak menonjol. Kalau dia masih tidak menonjol, itu bisa terapi kurang lebih sama. Kita masih bisa suntik, kita masih bisa dengan maintenance, dengan stocking, dengan obat-obatan. Tetapi kalau dia ternyata sudah menonjol, kita bisa dua terapinya. Satu, operasi seperti yang konvensional, yang biasa, yang kita lakukan, kita ambil langsung. Dari pembuluh-pembuluh varisesnya itu kita angkat. Atau yang terbaru sekarang kita bisa menggunakan laser, radiofrekuensi atau glue, lem ya, kita bisa lakukan juga seperti itu. Nggak kebayang Dok, gimana sih Dok? Tapi tadi ada pertanyaan, beliau itu usia 70 tahun. Apakah 70 tahun untuk tindakan operasi itu masih aman? Enggak masalah. Enggak masalah. Nggak masalah. Dok, itu dibuang Dok, yang udah melar-melar dibuang. Terus diganti sama apa Dok? Oke, jadi seperti pembuluh darah yang tidak baik itu dia akan berkelok-kelok ya, dia tidak akan mengalirkan darah dengan baik lagi di segmen itu. Dia darah berputar-putar, kita sebutnya sebagai turbulensi ya. Jadi dia tidak streamline, tidak lurus aliran darahnya. Jadi di segmen itu pasti tidak berguna, dia berputar-putar makin lama makin besar, berkelok-kelok jadinya. Jadi memang segmen itu, segmen vena itu kita bisa ambil. Nah, apakah perlu penggantinya? Biasanya jaringan vena itu seperti jaring laba-laba ya, seperti jaring laba-laba saling kait mengait. Diambil yang ini, yang ini jadi yang lain, jadi betul. Jadi banyak aliran balik dari tempat lain yang kita harapkan yang masih hebat baik. Ya, senang dia lihatnya. Jadi pertama kali pemirsa pada dasarnya semua ada solusinya. Makanya kalau dengerin Indonesia Sehat, gampang kok jadi sehat. Yang penting sekarang pemeriksaannya mesti jelas. Terus setelah itu edukasinya juga jelas. Setelah ini saya pola hidupnya harus seperti apa ya? Yang kemarin udah salah, jangan diulang lagi kesalahannya gitu ya dokter ya. Supaya kita tetap sehat dan bisa beraktivitas terus. Betul. Dok, kalau untuk pengobatan yang seperti ini nih berapa lama sih Dok? Oke, jadi kita lihat nanti pengobatannya biasanya kita setelah diterapi dengan baik kita akan observasi. Kalau dia bisa menjaga dengan baik gaya hidupnya ya, menggunakan maintenance dengan baik, ya biasanya sih bisa seumur hidup dengan baik. Tidak berulang. Ya, ini karena pertanyaan banyak sekali dari Instagram nih ya. Ini terima kasih buat yang sudah mengirimkan pertanyaan di Instagram Indonesia Sehat TVRI. Ini dari Dian Teguh. Ini sebenarnya berkaitan dengan pasien saya nih Dok. Ya, pada kehamilan pertama ada timbul varises di kaki. Nah, apakah pada kehamilan berikutnya bisa timbul lagi? Oke. Jadi jawabannya tentu kita bukan Tuhan ya, bisa ya, bisa tidak. Tapi kenapa pada kehamilan timbul varises itu biasa karena gangguan hormonal. Ya kan hormon itu berubah-berubah pada saat kehamilan. Nah, jadi itu akan merangsang pembuluh darah untuk melebar, ya otomatis bisa timbul varisesnya. Dan juga kalau kehamilannya sudah lanjut, itu tekanan dari kepala bayi menghambat aliran dari bawah naik ke atas. Seperti tadi kan dijelaskan kalau aliran pembuluh balik dari bawah kembali ke jantung, kembali ke atas, terhambat oleh kepala bayi yang sudah mau keluar, aliran itu bisa terhambat, bisa varises lagi. Jadi apakah saya pasti varises? Tentu tidak bisa ada yang memastikan, tapi mungkin iya, masih mungkin. Bisa iya, bisa tidak jawabannya. Jadi ada nggak yang bisa dikerjakan supaya nggak terlalu banyak tekanan gitu Dok? Apa dia tiduran atau gimana gitu ya? Pas otomatis karena sudah punya pengalaman, minimal pada saat hamil ya kita langsung cepat-cepat kita terapi. Kalau memang sudah mulai timbul, cari pertolongan seperti itu. Apalagi kalau memang adanya di pintu keluar dari bayi itu. Kalau varisesnya di daerah kemaluan di situ kan bahaya ketika kepala bayinya keluar bisa perdarahan. Oke. Kalau menggunakan stocking saat hamil itu disanjurkan Dok? Boleh. Stocking khusus untuk varises? Boleh. Kalau ayah pernah kejadian nggak ya? Kayaknya jarang ya kasus-kasus ini ya. Apakah juga berkaitan dengan faktor gizi, faktor usia? Kan hormonnya. Ya, biasanya memang
Yang pengaruh itu adalah karena hormon perempuannya itu Oh, biasanya. karena hormonalnya. Tapi kalau hormon kan jadi nggak bisa jelas gitu maksudnya dok. Maksudnya gini, kalau misalnya kakak saya kena pun saya belum tentu kena gitu ya. Dan belum tentu juga kalau ibunya iya, anaknya juga iya juga belum tentu kan ya dok. Itu untuk hormonnya, tapi kalau untuk varises ternyata ada faktor keturunan Oh juga. ada juga? Jadi ada faktor keturunan. Jadi kalau orang tuanya ada varises, dia akan menurunkan bakat itu ke Nah, anaknya. perempuan lebih banyak, keturunannya juga ada. Jadi kalau misalnya ternyata nenek, ibu kita udah begitu ya, kita siap-siap deh. Pola hidupnya mesti benar supaya menghindari terjadinya varises. Ada pertanyaan yang penting banget. Apakah ada makanan atau asupan yang bisa Ini memicu dia. varises? Nah, pengen tahu dong. Nanti yang jawab jangan dokter Rucika. Dokter yang memang ngomongin makanan Iya, dong dokter harusnya ahli ya nggak gizi sih? kita ya. Iya, Oke, betul. ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Ya pemirsa kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Ini asik. dokter Rucika udah kepengen pulang nih ceritanya ya, karena dia katanya pasien varisesnya banyak banget ya. Begitu ya dok ya. Jadi memang hari ke hari itu dokter kan misalnya ada bedah jantung juga tuh, ada paru juga, ada macam-macam ya dok ya, namanya bedah toraks ya. Iya. Tapi yang paling banyak memang si varises ini. Iya, jadi antara lain saya ingin memberitahu kepada masyarakat bahwa varises ini jangan ignorance. Jadi semakin Jangan saya diabaikan. Jangan ya. jangan dibiarkan. diabaikan. Jangan Iya. dibiarkan. Jadi semakin saya memberitahukan ya akhirnya semakin banyak yang tidak mengabaikan. Jadi akhirnya kembali mencari pertolongan, mencari berobat. Jadi kalau soal jumlah itu ya Tuhan yang ngatur lah semuanya Oh, seperti oke, itu. baik. Oke, dok terima kasih banyak loh dok. Terima kasih banyak Sama-sama. Rucika. Ini Kapan-kapan kita pemirsa masih undang banyak lagi pertanyaan ya. tapi nanti kita akan Sabar, ada nanti segmen diundang lagi berikutnya. kok Iya. ya. Mari ya Terima dok. kasih, terima Selamat kasih. siang. Iya. Oke, nah ini tadi ada pertanyaan Bun yang mengenai Kok gizi aku lihat dokter mana? Pauline, dokter Pauline kok bisa? Sini dok, silakan dok. itu dia, Dokter Selamat siang. Pauline. Dokter Pauline tadi itu dokter Rucika, tapi kayaknya belum kenal juga ya dok ya, nggak apa-apa lah dok. Dokter Pauline, boleh nggak kalau saya aku ajak langsung ke dapur? Karena aku kelamaan duduk. Aduh, udah. Nah, Ayah aku duduk takut berdiri dimarahin. nih. Maaf ya. Duduk nih, udah ya. 1 jam sih duduk, kita harus berdiri, harus bergerak ya. Katanya harus bergerak dok. Kalau udah sekian, pokoknya patokannya 1 jam ya. 1 jam jalan. Kalau berdiri 1 jam ya jalan atau duduk gitu. Iya. Mesti ada cerita lain katanya. Dok, ada pertanyaan udah dititipin dari tadi. Kira-kira ada nggak sih makanan atau minuman yang bisa memicu varises atau barangkali dimakan bisa menghambat varises? Nah, pertanyaannya kan tuh rada-rada ajaib tuh ya dok Memicu ya. dan menghambat. Kalau tadi dengerin ceritanya Dokter Rucika, sebenarnya makanan itu kalau menurut saya tidak berpengaruh langsung ya, tidak berpengaruh langsung untuk merangsang pembentukan varises. Iya. Tapi kalau pilihan makanan-makanan yang kita konsumsi itu adalah makanan-makanan yang memicu munculnya obesitas, Iya. nah baru tuh. Nah, berarti baru. kita Karena nariknya justru itu obesitasnya yang sebenarnya yang menyebabkan munculnya udah varises. obesitas, Nah, pakai sepatunya tinggi, terlalu tinggi, nggak terlalu bergerak, Bergerak, waduh. duduk terus, terlalu main handphone lama terus, main berdiri, komputer terus, nonton drakor terus, oh salah ya Bun. Aku nggak nonton drakor tuh ayat tuh ya. Drama Jadi Korea. berarti kita udah sampai sini aja udah ngerti ya. Berarti kalau bicara obesitas, berat badan yang berlebih, kita nguranginnya sudah pasti dong, kurangin lemak, Ya. kurangin karbo ya. Intinya begini, kalau untuk menurunkan kegemukan sudah pasti itu kita ngomongin kalori yang kita konsumsi ya. Memang sebaiknya kalori yang biasa dikonsumsi itu harus dikurangin. Dikurangi bisa sampai sekitar 500 kalori per harinya. Dan tentunya pilihan-pilihan makanannya juga makanan-makanan yang tidak Tinggi lemak, tinggi gula ya. ya tinggi lemak, tinggi gula, yang sebenarnya makanan-makanan itu akan menyebabkan cepatnya Nah tapi Iya. dokter simpanan, Pauline, menyimpan ini lah gitu. pertanyaan banyak orang, nggak perempuan nggak laki-laki juga ditanya kan pengen menurunkan berat badan, Hmm. tapi pengen tidak tersiksa, pengen turunnya cepat, pengen Iya. makannya enak. Nggak banyak ada maunya. ya, Gitu. nggak Ada nggak ada. dari ahli gizi caranya, tripsnya? Kok mintanya aneh-aneh gitu sih ya? Sebenarnya ada 2 hal kan yang harus dilakukan. Yang pertama itu diatur makanan, yang kedua adalah harus olahraga. Jadi gini Karena loh. kalau berdiri sendiri nggak mungkin. Misalnya
makannya sedikit tapi nggak pernah olahraga juga Sama nggak bisa. juga, Nggak bisa. iya. Olahraga Oke. terus tapi makannya pol-polan juga nggak bisa. Nggak bisa. Nah, jadi pilihan memang nih mesti dua-duanya harus dijalankan mesti secara jelas. bersama-sama. Supaya nggak terlalu Gitu. tersiksa gini, kalau misalnya mengurangi berat badan tapi nggak mau olahraga sama sekali, berarti kan nguranginnya harus banyak banget makanannya ya toh, itu pun belum tentu berhasil. Belum ya tentu kan? berhasil. Nah, jadi kalau kayak yang paling enak adalah supaya tidak tersiksa nih pemirsa, harusnya dikombinasikan. Betul, Ya, Dok, ya. dikombinasikan. Nah, Dok, Sebenarnya kalau nggak saya- harus nggak enak loh. Ah, Jangan. nggak mesti Enak juga boleh. Oh, Enak berarti juga boleh, cuman mungkin porsinya. Nah, porsinya itu mungkin nggak Dok, bisa lagi. kita lihat ya, Dok, Misalnya ya kan makan banyak, jumlah banyak. saya punya protein banyak nih dok di sini. Nah kalau bicara mengenai yang mengurangi berat badan, harus dipilih nggak? Misalkan gini, oh lebih baik barangkali makan tahu dan tempe gitu ya, daripada makan yang lain. Kan sekarang lagi yang plant based diet Iya, gitu-gitu iya, tuh iya, dok, iya, gitu iya. apa gimana? Dok? Sebenarnya kalau untuk protein sih, kalau menurut saya lebih baik kombinasi. Oh tetap Hmm, aja ya, kombinasi. jangan cuma satu Kombinasi macam. paling aman, gitu. jangan hanya satu macam. Dan Baik. protein itu kalau dibandingkan karbohidrat dan lemak, protein itu sebenarnya lebih mengenyangkan. Oh, Lebih oke. mengenyangkan. Makanya kalau mengatur makanan, kalau untuk nurunin berat badan, biasanya memang yang dikurangi adalah, yang banyak dikurangi itu karbohidrat. Karbo. Karbo. Tapi mungkin proteinnya mungkin bisa Tambahin. ditambahkan gitu. seperti itu. Sengaja loh pemirsa, di Karena lebih meja mengenyangkan dia. nggak ada mengenyangkan karbonya lebih dok, lama. sengaja dok, nggak ada karbonya. Dari tadi saya cari Jadi, karbonya. Jadi berarti yang mau dikurangi berarti oke, lemak kita kurangi, karbo kita kurangi, protein kita jaga nggak apa-apa ya dok yang nggak Nggak usah apa-apa, dikurangi. karena protein itu kan apa namanya, selain dia mengenyangkan, dia juga digunakan untuk memperbaiki sel-sel, untuk Ya, di pembentukan samping mengatur otot, yang makan seperti juga itu, berkaitan ya. dengan tadi kegiatan olahraga yang aerobik Iya, ya. iya, Nah, itu betul. juga harus dilakukan. Kalau sayur tuh biasanya sih saya nggak terlalu masalah deh ya, karena orang-orang biasanya kalau sayur itu tidak terlalu tergila-gila dan gulanya nggak terlalu tinggi dah. Biasanya tuh Kalorinya jebakan, kecil. ya jebakan di buah tuh dong. ya. Nah jebakan buah apa saja yang kita harus mengerti nih, hati-hati loh dengan buah tersebut walaupun buah kalorinya tetap tinggi misalkan. Ya, buah yang dikonsumsi sebaiknya buah-buah yang mengenyangkan, tapi kalorinya kecil. Misalnya Apa seperti tuh dok? boleh nih makan pir, makan Pir. alpukat pun juga sebenarnya itu bagus. jambu ya? Oke. Jambu, Oh, ini jambu ya, Oh, jambu Ini merah, pir, jambu merah yes. bagus, jambu merah vitamin C-nya tinggi, Oke. apel, Mhm. kemudian buah naga. Berapa banyak masih dikatakan kalorinya tidak berlebihan? Kan memang semua harus dihitung tuh. Karbohidrat itu sebaiknya seberapa banyak yang harus dikonsumsi. Dalam sehari kebutuhan minimal dari karbohidrat itu kan sekitar 150 gram. Iya, Tidak tiga boleh berat badan. kurang dari itu. Tapi Baik. itu dalam bentuk karbohidrat. Ya. Tapi kalau Kalau dari yang dijabarkan buahnya sendiri dok gimana dok? Kalau buahnya kita kembali sekitar ke buah. 5 sampai 6 porsi yang dibolehkan. Nah, Dalam 5 satu hari? Iya, Iya. dalam sehari. Tapi kan itu hati-hati kayak seperti ini dok, misalkan harum manis, yang manis banget ya dok ya. Atau enggak ya. misalkan durian dok, aduh durian tuh lagi musim lagi dok. Ini si ayah Aduh, doyan Bunda banget mengingatkan durian. aja ya, kayaknya udah lama kita nggak makan durian ya Bun. Iya itu dia, maksudnya tapi durian itu superfood loh. iya, jadi maksudnya oke apa gimana dok? Superfood itu artinya ketakutan dia loh. memang kandungan nutrisinya bagus banget. Iya. Cuman balik lagi kalau kita makan berlebihan, nah itu yang nggak boleh. Iya, tapi kan Tetap gulanya saja, Bu. lumayan kalorinya ya dok ya. Iya. Kita masih hati-hati. Tapi kan nikmat Bun, nanti nikmat dulu Bun. Iya, tapi juga yang jadi masalah adalah kalau jadi es loh, Iya. pas es durian itu gulanya tambahin di sana Nambah ya, lagi. hati-hati. Jadi kalau yang seperti jambu gini sih memang tidak ada ya manisnya, seberapa manisnya sih dok ya, manis jambu gitu kan, atau yang pir juga manisnya seberapa Pir, sih, nggak boleh. terlalu jauh. Belimbing ya. Iya, Sebenarnya makanya nggak nggak dikasih terlalu. harum manis di sana sama durian. Aduh manisnya hilang. Dicari yang paling baik lah sebetulnya. Jadi pemirsa kalau bicara mengenai varises, kita menariknya lebih jauh ke arah berat badan. Kalau Ya. kita berat badannya jangan terlalu berlebih. Kalau berlebih, yuk kita kurangi sama-sama ya. Caranya gimana? Tetap aja kalau kata Dr. Pauline, kombinasi yang paling baik. Jadi bukan cuma asupan, tapi dipikirkan juga untuk pengeluarannya, yaitu olahraga. Iya, ya kan? betul. Ya, dan juga mengenai varises ini tadi pesan dari Dr. Rucika bahwa kita jangan mengabaikan Betul. ya, baik perempuan maupun laki-laki, walaupun memang lebih sering pada Walaupun nggak wanita. kelihatan, walaupun ketutupan, bukan berarti harus dibiarkan. Iya. Kan ada bahayanya juga kalau Iya. pecah kan bermasalah. Iya, betul ya sekali kan? Bun. Ya, jadi pemirsa itu tadi yang kita sudah sampaikan mengenai varises. Terima kasih Dr. Pauline, terima kasih juga Sama-sama. untuk Dr. Rucika. Ya pemirsa, saksikan terus Indonesia Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 3 di TVRI Nasional. Iya, Indonesia sehat karena sehat itu asik. Asik. Salam. Jadi aku